Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Ya, sampai jumpa lagi ya di mata kuliah kimia dasar. Bukan kimia dasar ya, dasar kimia analitik. Saya barusan jam 9 tadi ngajar kimia dasar, jadi masih ke bawah kimia dasar. Nah, untuk awal ini baru 85 orang ya, termasuk saya dan Bu Yati. Kita lakukan dulu presensi untuk memulai perkuliahan. Silakan, ini presentasi saya sudah nampak ya di sana? Ada jelas? Nampak, Pak. Sudah, Pak. Iya, saya tampilkan untuk presensinya. Ini bisa dilihat ya. Ini yang saya kasih kursor ini RA. Yang bagian kanan ini RB. Maaf, Pak, untuk yang tidak bisa absensi barcode gimana ya, Pak? Yang nggak bisa absensi barcode ya banyak. Banyak, Mul. Lumayan, Pak. Biasanya lumayan, Pak, dari 20-an. Ada 20-an orang ya. Jadi data aja, Mul, di data. Seperti Nanti, kemarin itu ya, Pak? Ya, di data aja, nanti pas di akhir paling dosennya bakal absenin satu-satu. Tapi usahakan bisa pakai barcode ya, jadi biar nggak berulang-ulang kali nanti dosennya ngecek. Yang bisa pakai barcode silakan pakai barcode. Silakan presensi dulu ya. Kelas A, kelas B. Sudah? Udah ya? Oke, saya harap sudah ya. Ini yang belum presensi silakan, yang nggak bisa pakai iPhone ataupun pocketnya bermasalah, silakan didata saya sama ketua kelas ya. Nanti didata aja sama Mulyadi untuk pertemuan ke-5 ini. Pertemuan kelima itu yang nggak bisa siapa aja. Jadi didata aja mulai dari yang sebelum-sebelumnya, kalaupun ada datanya nanti dilaporkan aja. Nah, untuk minggu ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita. Sebelumnya ya minggu lalu kita ada membahas tentang analisis kualitatif ya. Sama ada tugas juga ya, tugasnya itu ada di Google Classroom, silakan dicek ya. Tugasnya deadline-nya kalau nggak salah malam ini ya, silakan dicek tugasnya. Kemudian untuk minggu ini kita akan melanjutkan materi tentang grafimetri ya, grafimetri. Jadi minggu ini kita akan melanjutkan metode. Ini grafimetri ini kan metode analitik grafimetri ya. Metode ini metode konvensional. Nah, grafimetri ini berdasarkan massa ya. Jadi pengukuran sinyal yang diukur itu berupa massa atau perubahan
perubahan massa. Ini gravimetri. Nah, gravimetri ini termasuk metode konvensional. Nah, kita akan membahas tentang jenis gangguannya, kemudian analisa gravimetri kualitatif organik dan organik, kemudian secara kuantitatifnya. Nah, dalam metode gravimetri itu ada yang disebut dengan direct analysis. Ya. Direct analysis itu maksudnya pengukuran analisis langsung ya, analisis langsung. Ya, analisis langsung. Contohnya kita mengukur padatan suspensi dalam fasilitas pembuangan limbah. Jadi yang diukur ya dari sampel itu setelah dikeringkan, nanti dapat suspensinya itu berupa ditimbang padatannya. Nah, itulah pengukuran langsung. Atau kita mengukur langsung, misalnya kita punya AgNO3, kita reaksikan dengan ya NaCl gitu ya. Maka nanti kan ada terbentuk, nanti kan ini kan jadi ada Ag plus ditambah Cl min kan, nah, akan terbentuk nanti endapan AgCl. Nah, ini berarti kita mengukur massa endapan AgCl yang terbentuk ini, maka ini disebut sebagai direct analysis, analisis langsung yang kita ukur, misalnya dari reaksi yang terbentuk, reaksi pengendapan terbentuk, ataupun dari penguapan mendapatkan massa suatu sampel, itu disebut direct analysis. Nah, ada juga indirect analysis, misalnya kita punya larutan Pb2+. Nah, Pb2+, kita mengukur langsung ya menggunakan gravimetri ini ya, karena dia berupa aqueous, jadi nggak bisa kan. Nah, jadi kita bisa bikin Pb2+ ini menjadi padatan, menjadi PbO2. Nah, ini PbO2 ini berupa padatan. Dengan cara ini elektrogravimetri, nanti menggunakan elektrogravimetri, dia kita dalam larutan Pb2+ ini nanti menggunakan elektroda yang diletakkan elektroda PT nanti. Di elektroda PT-nya nanti akan mengumpul di lapisan elektroda nanti akan mengumpul PbO2. Nah, PbO2 ini kan dia mengalami, ya ini kan biloxnya 2+, di sini jadi berapa biloknya? Ini kan biloknya berapa? +2 kan? +2, Pak. Kalau yang di kanan? Bilox PB-nya? Pak, +4. Ya, ini kan -2 kali 2, ini berarti +4 kan? +4. Nah, PB-nya berarti teroksidasi. Nah, ini itulah nanti salah satu jenis gravimetri ada yang disebut dengan elektrogravimetri. Tapi ini nggak akan dibahas di dasar-dasar kimia analitik, itu akan dibahas di pertemuan selanjutnya kan. Nah, ini metode indirect karena kita nggak langsung mengukur Pb2+ ini, tapi kita mengukur PbO2 yang terbentuk di elektroda PT. PT itu platina ya. Platina. Kita tahu kan perbandingan koefisien PbO2 itu merupakan perbandingan koefisien PbO2 dan Pb2+ itu sebanding dengan perbandingan mol kan. Ingat secara stoikiometri bahwa perbandingan koefisien itu merupakan perbandingan mol. Nah, inilah merupakan gravimetri dengan metode tidak langsung. Salah satu contohnya. Ini juga contoh yang lain. Kalau kita mau mengukur PO3 3-min, maka kita bisa membentukkan dulu PO3- ini bereaksi dengan AgCl2 sehingga akan terbentuk endapan Hg2Cl. Nah, ini kita tahu seberapa terbentuk Hg2Cl ini kan secara stoikiometri itu sebanding dengan molnya PO3 3-min.
Ini ada macam-macam gravimetri ya. Ada pengendapannya, gravimetri pengendapan. Jadi prosesnya itu pengendapan ya, terbentuknya endapan. Kemudian elektrogravimetri ini yang saya sebutkan tadi yang menggunakan reaksi ya menggunakan elektro, berarti menggunakan listrik ya. Ini yang tadi menggunakan ada proses reaksi redox tadi, adanya elektroda. Kemudian volatilization, ini volatil dari kata volatil. Volatil itu apa? Volatil, senyawa yang bersifat volatil. Bersifat volatil maksudnya apa? Siapa ini? Immanuel? Ya, volatil itu ya kalau bersifat volatil itu berarti bersifat mudah menguap. Menguap itu kan vapor ya, itu menguap. Volatil berarti zat yang bersifat mudah menguap. Nah, kalau gravimetri yang tipenya volatil ini berarti kita menguapkan, nanti akan terdapat sisanya itu yang bisa kita timbang. Kemudian ada partikulat gravimetri. Nah ini bisa kalian baca ya, ini ada di buku RPI yang kemarin tuh saya kirimkan di grup ya. Nah syarat gravimetri itu, oh ya Mul, suara saya kedengaran jelas nggak? Jelas, Pak. Jelas, Dengar, Pak. Pak. Jelas, iya. Jelas, dengar jelas. Benar ya? Nah, Jelas, syarat gravimetri, syaratnya kan kita ini kan mau menimbang gitu ya, menimbang massa. Sinyalnya itu berupa massa ya, perubahan massa. Berarti kita kalau mau terbentuk endapan itu kalau KSP itu kecil, ya kan? Ingat dulu kan pelajaran tentang ya di KIDA 1 tentang hasil kali kelarutan. KSP garam-garam yang punya KSP kecil itu berarti dia mudah larut atau sukar larut? Sukar larut, Pak. Ya, sukar larut kan, yang KSP kecil itu berarti sukar larut. Ya, sukar larut berarti ada endapan, berarti ada endapan. Nah, endapan itu yang syarat gravimetri, KSP-nya kecil. Kalau KSP-nya besar larut, ya gimana kita mau nimbangnya kan kalau dia larut. Jadi harus yang KSP kecil. Kemudian sedapat mungkin stabil atau menghasilkan turunan yang stabil. Tadi ya ini bisa kalau menghasilkan turunan yang stabil berarti dia nanti bisa menggunakan yang indirect tadi. Jadi kita ukur hasil yang stabilnya itu. Tidak reaktif dengan udara. Kalau reaktif dengan udara, misalnya dia reaktif dengan udara, mudah bereaksi dengan udara, maka yang proses penimbangan atau massa yang kita ukur itu bukan massa sebenarnya, berarti karena ada bereaksi dengan udara. Kemudian komposisinya itu harus pasti. Jadi rumus molekulnya itu udah harus jelas. Apa sih yang mau kita ukur itu berarti komposisinya itu harus pasti, rumus molekulnya jelas. Nah, kemudian endapan, padatan yang terbentuk itu harus bisa mudah dipisahkan. Ya, mudah dipisahkan dengan penyaringan, ya bisa dengan penyaringan berarti menggunakan kertas saring ya, kertas saring. Menggunakan saring yang biasanya kita punya ya, ini wadah layernya, terus kita saring. Nah ini punya corong, terus di corong ini kita letakkan kertas saring, ya mungkin di praktikum dulu udah diajarkan cara melipat kertas saring. Nanti
deliver dan saringnya. Nah, ini harus mudah disaring. Atau metode yang lain tanpa terkontaminasi. Kalau disaring kan nggak akan terkontaminasi kan. Ya, saringnya masih baru, jadi nggak akan terkontaminasi. Intinya kalau terjadi kontaminasi berarti massa yang kita ukur itu bukan massa yang real, bukan yang sebenarnya. Nah, ini syarat gravimetri, ya, syarat gravimetri. Nah, kemudian jenis-jenisnya ada koloid dan kristalin. Ya, koloid, ingat ya koloid. Dulu kan pernah belajar koloid. Koloid itu berarti ada yang ada pendispersi, ada yang terdispersi. Nah, koloid ini kita tahu bahwa koloid itu padatan dalam cairan, ya, padatan dalam cairan. Contohnya kalau kita padatan yang terdapat dalam cairan stabil, contohnya misalnya gelatin atau agar-agar. Agar-agar tuh kalau pernah masak agar-agar itu kan kita punya serbuk agar-agar itu, kita masuk air, kita panaskan, terus pas dia dingin tiba-tiba dia membeku, seolah-olah membeku. Itu padahal itu kan jadi kayak membeku, itu salah satu contohnya koloid gitu ya. Nah, ukuran koloid ukuran jenis gravimeter ini rentangnya itu mikro hingga nano, kecil. Susah disaring ya. Susah disaring karena stabil di larutan. Ini koloid. Kemudian ada kristalin. Kristalin itu contohnya ya pembentukan kristal. Ini ukurannya jauh lebih besar karena ya menggabung-gabung dari kecil tergabung jadi besar hingga ukurannya tidak terbatas. Nah, ini mudah disaring karena mengendap spontan. Ya, proses pengendapan ini ya super pakai larutan ya, larutan lewat jenuh ya, super saturation ya, larutan lewat jenuh itu mengendap spontan. Ingat dulu kan ada larutan itu kan ada larutan jenuh, tak jenuh sama lewat jenuh. Larutan lewat jenuh, kalau lewatan jenuh, tak jenuh. Coba saya tanya ya. Rizky Maulana Sidik. Rizky hadir? Jean. Hadir, Pak. Kondisinya itu, Pak. Hadir, Pak. Ya, coba Rizky ya, Rizky kan hadir. Kalau larutan tak jenuh apa? Larutan tak jenuh. Ayo. Apa Ki? Larutannya masih bisa dilarutin, Pak. Larutan yang masih bisa dilarutin. Coba itu dilengkapi. Larutan yang masih bisa dilarutin. Agak rancu kayaknya kalimatnya. Larutan lewat jenuh. Nah, yang tak jenuh apa Ki? Coba itu. Masih bisa apa? Masih bisa Larutan jenuh. Masih bisa apa tadi? Larutan jenuh. Masih bisa. Ya, dikit lagi coba. Ada yang bisa masih ingat ya? Kalau tak jenuh itu berarti dia masih bisa apa? Masih bisa larut. Saya, Pak. Masih bisa Ya, melarutkan. Masih bisa larut, Pak. Larutan jenuh itu masih Masih bisa dilarutkan, melarutkan Pak. zat pelarut tambahan, Pak. Zat terlarut Lebih sedikit daripada larutan. Iya. Ya, saya udah nangkep itu maksudnya. Masih bisa melarutkan pelarut kan? Masih bisa melarutkan zat terlarut. Zat terlarut. Jadi Iya, Pak. pelarutnya itu masih bisa melarutkan zat terlarut, itu disebut larutan tak jenuh. Kalau udah jenuh berarti dia
udah jenuh, udah maksimal zat terlarut, ya, maksimal zat yang terlarut yang bisa dilarutkan per volume larutan. Ya, volume larutannya misalnya 100 gram air ya, setiap pelarut. Lalu ini bisa juga misalnya tergantung berapa volume larutannya. Nah, kalau lewat jenuh, coba satu orang. Saya, Pak. Ya, siapa namanya? Wahyu Kartika, Pak. Ya, ketika gimana kalau lewat jenuh? Kalau menurut saya larutan kelewat jenuh itu zat pelarutnya itu lebih kecil daripada zat terlarut, Pak. Jadi udah bener-bener kental, terus udah nggak bisa ngelarutin zat terlarutnya lagi, Pak. Zat pelarut, ya. Iya, Pak. Zat pelarut lebih kecil daripada zat terlarut. Zat terlarut. Oke. Zat terlarut. Ini kata Kartika. Ada yang lain? Lewat jenuh. Kalau jenuh kan udah maksimal zat terlarut, ya, maksimal solut yang bisa dilarutkan dalam volume solvent, misalnya 100 mili air atau tergantung ya, bukannya volumenya tergantung volume berapa. Kalau lewat jenuh, ini menurut Kartika dia itu berarti zat pelarutnya itu lebih kecil dibandingkan zat terlarut. Berarti zat terlarutnya udah banyak sekali gitu. Ada yang punya pendapat lain? Saya, Pak. Ya, siapa namanya? Haidar, Pak. Ya, Haidar, ya silakan Haidar. Kalau menurut saya larutan lewat jenuh itu dia udah nggak bisa melarutkan zat terlarut lagi, Pak, sehingga terjadi endapan. Ya, terjadi endapan ya. Nah, baik, makasih ya Kartika sama Haidar. Jadi larutan lewat jenuh itu larutan yang mengandung ya melebihi prediksi. Ya, jadi dia tuh mengandung zat terlarut yang melebihi prediksi larutan jenuh. Ya, misalnya NaCl itu misalnya pada suhu 100 derajat Celcius dia solubility-nya itu 39 gram ya, per 100 gram pelarut. Nah, tapi ternyata dia bisa melarutkan 40 gram melebihi kelarutannya itu. Maka itu disebut sebagai larutan lewat jenuh. Nah, larutan lewat jenuh itu nanti yang bisa digunakan untuk membentuk kristalin ini, ya, membentuk kristalin. Nah, kalau larutan lewat jenuh itu bisa nanti membentuk endapan sehingga jadi kristal. Itu ya, mungkin bisa dibaca lagi. Kalau larutan jenuh itu masih bisa melarutkan, kalau jenuh itu udah maksimal nggak bisa lagi. Kalau lewat jenuh itu dia melebihi prediksi jumlah zat terlarut yang bisa dilarutkan pada larutan jenuh. Yang harusnya misalnya 40 gram per 100 ml larut, ternyata dia bisa melarutkan lebih dari itu. Nah, ini ada fenomena ya, contoh fenomena. Ya, ini ada fenomena pertama, coba kita lihat, ketika BaSCN 3,5 molar. Ini 3,5 molar dicampurkan dengan MgSO4 3,5 molar dengan volume yang sama, maka akan didapatkan gelatin. Ya, gelatin itu yang saya bilang tadi kayak agar-agar tadi ya. Akan didapatkan gelatin. Ya. Kayak agar atau kayak lumpur. Apa katanya? Ya, itu kalau kita mencampurkan besok
Boleh lah Kak. Buat jajan ya Kak. Silakan aja. Lipia Kristianti. Dimut dulu. Ah ya. Ya, lanjut ya. Nah, kasus pertama fenomenanya, kalau kita menambahkan BaSCN dicampur dengan MgSO4 dengan molar yang tingginya 3,5 molar, maka akan terbentuk gelatin seketika. Gelatin itu kayak agar-agar itu kayak lumpur-lumpur gitu, langsung jadi gitu. Dengan konsentrasi yang besar. Kemudian kita turunkan konsentrasinya. BaSCN-nya 1,5 molar, kemudian MgSO4-nya 1,5 molar, dan volumenya sama, maka akan didapatkan butiran-butiran partikel. Langsung menjadi. Pas kita campurkan langsung terbentuk butiran partikel seketika. Ya. Ini butiran partikel itu kan padatan ya, padatan kecil. Padatan kecil seketika. Nah, kemudian kita turunkan lagi. Kita bikin konsentrasinya makin kecil, 0,005 molar. Kemudian MgSO4-nya sama 0,005 molar, lebih kecil ya. Nah, dengan volume yang sama, volumenya tadi sama yang di atas, maka diperlukan waktu 2-3 hari untuk mendapatkan kristal BaSO4. Nah, sudah terbentuk kristal nanti, lama 2-3 hari. Lama, tapi dia terbentuk kristalnya lama, tapi dia besar. Kalau tadi kan kecil-kecil ya. Yang ini tiba-tiba kayak gelatin, kayak agar-agar. Yang ini terbentuknya lama, tapi dia dapat kristal yang besar. Itu ya. Jadi dari sini bisa kita simpulkan. Apa yang bisa kita simpulkan dari sini? Ya, coba. Izin menjawab Pak. Siapa? Silakan. Siapa? Saya Cynthia Pak. Kalau menurut saya semakin kecil molarnya maka hasil akhir yang dihasilkan itu tuh makin berupa padatan Pak. Ya, terima kasih Cynthia. Nah, menurut Cynthia makin kecil konsentrasi, ini kan konsentrasi dalam molar, makin kecil maka hasilnya nanti endapannya itu akan semakin berupa padatan, yang berupa padatan ya. Benar ya, makin berupa padatan, maksudnya padatan seperti padatan yang besar, jadi makin banyak endapan yang kita dapatkan. Ini fenomena dapat disimpulkan bahwa semakin kecil konsentrasinya, maka endapan akan semakin besar. Endapannya apa? Endapan itu ya betul tadi Cynthia tadi, endapan padatan. Nanti ini ya konsentrasinya mengecil, ya konsentrasi turun, maka akan terbentuk endapan itu makin besar. Nah, ini skema pembentukan endapan. Nah, ini skema ini ketika terbentuk endapan, ini bisa kita lihat. Ini endapan ya, warna coklatnya endapan. Terus ini Ag plus, ya Ag plus ini di lapisan pertama ini. Ini endapan, terus ada lapisan pertama itu ada Ag plus. Ini skema apa ya? Skema pembentukan endapan AgCl berarti kan, karena contohnya ini AgCl, ini kan AgCl. Ini AgCl, Cl, AgCl, ini maksudnya endapan. Kalau AgCl doang kan kecil, jadi karena endapan berarti AgCl yang banyak sekali. Ini endapan di lapis pertamanya itu ada Ag plus. Ini kenapa ion Ag plus pada lapis pertama?
Ya ini kenapa ion Ag+ pada lapis pertama? Ya, karena disebutkan di sini bahwa pembatasnya itu ion klorida. Kalau dia pembatas berarti dia apa? Masih ingat kan dulu belajar tentang pembatas? Kalau dia pembatas berarti dia Reaksinya habis bukan, Pak? Berarti dia habis kan? Berarti dia habis duluan. Ya. Berarti dia habis duluan. Itulah kenapa di lapis pertama ini ion AgCl, ion Ag+. Karena ion Cl-nya udah habis duluan karena dia pembatas. Ya lapisan keduanya ya ion lawan ya. Ion lawan itu berarti apa? Ion lawannya ya. Tadi kan NO3- itu berarti dari ini kan Ag+-nya itu berarti kan Ag NO3 ya. Itu kan ion lawannya berarti NO3-. Nah ini harusnya OH- ya, OH- karena Cl-nya udah nggak ada kan. Ya. Nah ini ada gangguan. Tadi kan di slide pertama saya sebutkan selain syarat, terus ada gangguan. Nah, gangguan-gangguan pada proses gravimetri itu apa? Ya. Gangguannya itu nanti berarti berupa hasil massa yang tidak sesuai. Massa yang tidak sesuai dengan massa sebenarnya. Ya, bentuk gangguan yang pertama apa ini? Ada yang pertama adsorpsi permukaan. Nah, ini adsorpsi ya. AD ya, adsorpsi. Sering kita mendengar adsorpsi, ada absorpsi ya. Ada absorpsi. Ini AD ada absorpsi ya. Ini silakan dibaca apa bedanya. Nah, ini ada gangguan itu berupa adsorpsi permukaan. Ini adsorpsi permukaan ini salah satu gangguan dalam gravimetri. Nah, kita tahu bahwa ketika terbentuknya kristalin, contohnya ini kristalinnya ini kristal ya endapan AgCl ya ini endapan AgCl. Kita tahu bahwa ini yang warna hijau ini Cl-, yang warna kuning itu Ag+. Nah, kita lihat ini kan ada di dalam, ya ionnya di dalam, yang ini di dalam, yang ini kan di luar di luar kan di permukaan. Nah, kita lihat yang di dalam ya Ag+ yang di dalam yang kuning ini itu dikelilingi oleh 6 Cl-. Kenapa 6? Kita lihat dari kiri, dari ini ya, ini misalnya gini. Nah, ini itu dia dikelilingi oleh 6 Cl-. Ya, atas 1 ya. 1 atas, 2 kiri, 2 3 di kanannya ya. Ini 4 di sebelah depannya, 5 di sebelah belakangnya, 6 di bagian bawahnya. Ada 6 yang Cl- yang mengelilingi Ag+, ion Ag+ dalam ini ya, struktur kristal AgCl ini. Sedangkan di permukaan, ya ini contohnya di permukaan, ini AgCl yang di permukaan. Yang di pinggir ya, di pinggir kayak ini, itu dia cuma dikelilingi oleh 4 Cl-. 4 dari mana? 1, 2, 3, 4 ya kan? Cuma dikelilingi oleh 4 Cl-. Yang di bawah sama di sebelah sini kan nggak ada. Nah, yang nggak ada ini terjadi absorpsi ion pengganggu. Nah, ion pengganggunya itu menempel di permukaan ini yang menyebabkan terjadi gangguan. Ya kan? Itulah disebut salah satu gangguannya itu absorpsi permukaan. Jadi kalau dari penjelasan saya tadi, bisa kalian simpulkan absorpsi itu apa? Penyerapan ion yang terganggu bukan Pak? Penyerapan, Pak, absorpsi.
Ya, absorpsi itu penyerapan ya, penyerapan. Absorpsi juga penyerapan kan? Penyerapan. Nah, bedanya apa? Nah, sebenarnya tadi udah bisa ditangkap dari penjelasan saya tadi. Kalau absorpsi itu penyerapannya di mana? Permukaan, Pak. Ya, di permukaan ya, di permukaan. Ini absorpsi. Kalau absorpsi itu penyerapannya tuh sampai ke dalam. Kalau kata dosen saya dulu, kalau kita mau bikin apa contoh nyatanya, kalau absorpsi itu ibaratkan kalau kita punya kue, terus saya kuenya itu 9 tahun, saya timpukkan ke muka, nah itu absorpsi, itu AD. Kalau kuenya itu saya masukkan ke dalam mulut, saya telan, itu A. Jadi kalau absorpsi itu sampai ke dalam. Nah, jadi ini salah satu gangguan tadi ya. Ini cuma selingan aja beda absorpsi sama absorpsi. Nah, gangguan yang tadi yang pertama karena adanya absorpsi permukaan. Yang diabsorpsi apa? Ion pengganggu. Ion pengganggu itu. Jadi gimana cara menyelesaikannya? Solusinya kita harus hilangkan berarti kan ion pengganggunya. Nah, kita hilangkan dengan cara dibilas. Ya, dibilas dengan air agar dia tidak terbawa. Jadi ionnya itu kita bilas dengan air agar dia tidak terbawa dengan endapan itu. Ini gangguan yang pertama, absorpsi permukaan. Ada pertanyaan? Belum Pak, belum ada. Belum ya. Nah, kita lanjutkan. Ini yang kedua, ada gangguan yang disebut sebagai inklusi. Inklusi ya. Inklusi kalau kalian ini gambarnya ya, contohnya C itu kation ya. C itu sama dengan kation. A itu sama dengan anion. Ini misal aja ya. Misalnya bisa juga AgC, Ag plus L-, Ag plus Cl-, Ag plus Cl-. Berarti ini kita gambarkan C. Ini kan udah semua Ca. Tiba-tiba muncul ini M. Ya. Muncul M. Ini kan berarti ion lain yang nyisip ya. Nyisip di sini numpang ya. Tiba-tiba dia nimbrung ya. Padahal bukan, kita nggak mau ada dia. Tapi dia nimbrung. Ya, itulah inklusi atau penyusupan, penyisipan ion yang bukan sampel kita, bukan yang mau kita tuju. Ya, berarti dia matrik kan, matrik itu yang nggak mau kita ambil, matrik itu gangguan. Nah, ini salah satu gangguan juga, dan ini harus kita hilangkan. Gimana kita bisa menghilangkan ini? Ini kan udah ya nyusup di dalam susunan ini. Ya kita hilangkan, solusinya kita hilangkan dengan cara ya akhirnya kita larutkan lagi. Ini kita larutkan lagi, misalnya kan AgCl ya, kita larutkan lagi, terus kita endapkan lagi. Kita endapkan kembali. Sudah dilarutkan, diendapkan kembali. Kita berharap nanti yang menyusup itu nggak ada lagi, jadi gangguannya hilang. Nah, kemudian yang ketiga, ini 2, ini 1. Yang ketiga oklusi. Ini oklusi. Bisa lihat ini kan ada kation, anion, kation, anion, anion, kation, anion, kation. Anion, tiba-tiba ada ini. Nah, apa ini? Masuk dia di sini. Ini terbentuk apa ini? Terbentuk ya, ini terbentuk gelatin. Terbentuk gelatin yang menyusup besar di dalam ini ya, dalam endapan kita.
Nah, ini juga gangguan. Kenapa bisa terbentuk gelatin? Ya, kenapa bisa terbentuk gelatin? Ingat tadi ya, ini tadi. Kenapa dia bisa terbentuk gelatin? Coba Sesti. Sesti Nur Latifah. Sesti hadir? Sesti lagi itu ya, lagi rame-rame. Ya Pak, bisa diulangin nggak Pak? Soalnya sinyalnya susah Pak, nggak kedengaran tadi Pak. Iya. Tadi kan salah satu gangguan itu ada oklusi. Ya, oklusi. Oklusi itu dalam endapan yang kita dapatkan itu terdapat gelatin kayak agar-agar gitu. Nah, itu kenapa bisa terbentuk gelatin? Kenapa, Sesti? Menurut Sesti kenapa bisa terbentuk gelatin itu? Hah? Kedengaran, Ses? Coba, kayaknya Sesti sinyalnya jelek. Protein bukan Pak Apa? Karena apa, Ses? Nggak apa-apa, salah nggak apa-apa, dijawab aja. Karena apa? Tadi kan ini. Nah, ini kan oklusi itu ada gelatin yang tersusup di dalam. Gelatin protein Pak? Atau maaf Pak, agak putus-putus soalnya. Iya. Ya, gelatin di sini tuh maksudnya itu bentuknya tuh kayak agar-agar gitu. Jadi di endapan kita tuh ada kayak agar-agar gitu. Biar kita kenapa sampai terjadi gelatin ini? Kan ini bisa dijawab dari sini. Nah, dari sini kan bisa dijawab kenapa bisa terbentuk gelatin. Kenapa? Ini kan ada gelatin. Kenapa di sini? Karena volumenya sama semua. Volume. Iya Pak. Ada yang bisa bantu? Halo. Iya, Pak izin menjawab. Pak. Silakan, siapa ya? Saya nggak bisa lihat itunya, lihat namanya. Silakan. Ayo. Saya mencoba menjawab, boleh Pak? Boleh. Saya Eci Aprilia. Kenapa bisa terbentuk gelatin? Karena molarnya itu besar, Pak. Nah, karena konsentrasinya besar, jadi kalau kita bikin endapan, konsentrasi zat pengendap sama yang mau diendapkan itu besar, maka terbentuk gelatin. Nah, jadi oklusi itu, oklusi ini terjadi karena molar konsentrasi awalnya itu besar. Maka kita bisa hilangkan ini dengan cara mengurangi konsentrasi. Konsentrasi apa? Ya, mengurangi konsentrasi. Ya, tapi kalau kuliah jangan dikurangi konsentrasinya. Kalau kuliah kurang konsentrasi nanti ketiduran. Itu ya. Ya, ada pertanyaan? Ada Pak. Ya, silakan. Cara tahu kalau ada gangguan absorpsi sama inklusi itu gimana Pak? Kan kalau misalnya secara oklusi kan kita bisa tahu kalau ada gelatin gitu Pak. Nah kalau absorpsi sama inklusi itu gimana Pak? Oh, tahu gangguan gitu ya? Ya, ini Ya Pak.
tahu ya sebenarnya padatan yang terbentuk ini kita tahu gangguannya seperti apa, ada atau tidak itu. Sebentar ya, saya belum bisa menjawab dengan pasti ya. Tapi ini gangguan ini terjadi kita tahu dari masanya yang tidak sesuai dengan prediksi. Nah, tapi kalau kita untuk mengetahui gangguannya itu sebenarnya bisa aja misalnya AGCL gitu ya. Kalau kita ukur ya kita kan punya endapan gitu. Kita punya endapan untuk mengetahui dia AGCL murni atau enggak, ya itu berarti kan kita bisa ukur menggunakan instrumen, ya menggunakan ya EDX. Ya, ini instrumen ini EDX ini bisa atau XRF. Ya. Nah ini jawaban saya ini belum pasti ya, nanti kita cari sama. Tapi secara kimianya ini memungkinkan untuk kita lakukan, misalnya kita dapat AGCL gitu. Kita tak bisa mengetahui dalam endapan yang kita dapatkan itu benar-benar AGCL semua atau ada ion lain. Kita bisa gunakan EDX atau XRF. Nanti akan kita ketahui berapa persen Ag dalam sampel kita, berapa persen Cl dalam sampel kita. Itu paling itu mul ya. Haidar, Haidar, Pak. Haidar ya. Mengerti, Pak. Gitu ya Haidar. Nah, kita Iya, tahu bahwa yang tadi ya, yang kita kembali lagi ke oklusi, gelatin itu kan yang saya bilang agar-agar itu kan itu ya, agar-agar itu air. Bentar ya. Agar-agar itu air yang terjebak dalam padat kan? Air yang terjebak dalam padat, air yang terjebak. Nah, ini kursornya agak itu ya, terjebak dalam padat, terjebak dalam ya kok error ya ini. Bentar. Nah, gelatin ini air yang terjebak dalam padat. Karena apa? Karena tiba-tiba konsentrasi yang besar kita langsung campurkan. Kita campurkan, maka akan terbentuk air yang terjebak dalam padat. Yang disebut dengan agar-agar atau gelatin. Itu. Nah, untuk slide selanjutnya. Nah, ini saya ambil dari buku Harvey ya. Bisa kalian cek. Untuk yang ini ya, gambar 8.4 dari buku Harvey. Ada 3 contoh impurities itu berarti ya pure itu kan murni, berarti impurities itu gangguan yang sehingga didapatkan endapan yang tidak murni yang selama proses pengendapan ya, proses pengendapan. Nah ini bisa kita lihat warna biru itu tanda untuk impurities itu pengganggu ya. Yang bagian A itu inklusi ya, inklusi. Nah, inklusi coba lihat yang biru-birunya gini, menyisip di dalam kubik ini. Yang nomor B oklusi. Nah, ini oklusi. Nah, dia terbentuk gelatin di dalam kubiknya. Nah, yang bagian D ini kan permukaan ya, permukaan kubus ini, permukaan kristalnya. Ini adsorpsi permukaan. Ini bentuk gangguan ya, gangguan dalam pembentukan endapan ya. Nah ini solusinya yang kita sebenarnya tadi udah kita bahas juga. Ini solusinya pengendapan perlahan ya. Jadi mengendapkannya tetes demi tetes, jadi menggabungkannya. Jangan langsung disatukan, misalnya dua gelas kimia langsung satunya bluk dijatuhkan. Kali ini gelas kimia gitu ya. Yang satunya langsung kita masukkan aja semuanya.
jatuhkan tiba-tiba, itu pasti akan terbentuk gelatin. Jadi perlu endapan perlahan. Pelarutan dan pengendapan ulang. Nah ini untuk kita agar terjadi melepaskan ion pengganggu tadi. Ada proses itu ya, inklusi itu kan ada yang menyusup, jadi kita larutkan dan endapkan ulang. Ya, pemisahan analit dan pengganggu. Kemudian pengaturan kondisi pengendapan, ya seperti konsentrasi atau konsentrasi kita atur, pH-nya, agen pengendapnya. Ya. Misalnya kita tahu kan kayak AgCl, ada AgI ya. Ini kan endapan semua ya. AgCl, AgI ya. Ini kan agen pengendapnya berbeda. Satunya ion Cl, satunya ion I. Nah, kita mau dapat endapan yang mana yang mau dapat endapan lebih cepat misalnya, berarti kita lihat AgCl sama AgI yang lebih kecil KSP-nya berarti yang akan mengendap lebih cepat. Kita tahu bahwa AgCl itu KSP-nya lebih kecil daripada AgI, maka dia akan mengendap lebih cepat. Ini solusi untuk menghindari, ya, mengurangi, meminimalisir gangguan. Nah ini ada pengendapannya. Pengendapan itu kita harus mendapatkan endapan yang stabil. Jadi endapannya itu harus stabil. Endapan yang kita dapatkan harus stabil. Ya. Tadi ya bisa disaring, bisa dipisahkan. Ya. Setelah dipisahkan bisa diapa? Karena ini gravitometri harus bisa ditimbang. Ya. Dan pengendapnya itu, agen pengendapnya itu selektif. Ya. Misalnya Ag+ itu bisa mengendap dengan apa? Dengan Cl, dengan OH, dengan I. Nah ini ada anorganik dengan organik. Ya, ini nanti ion pengendap ya, agen pengendap. Ada agen pengendap anorganik, ada agen pengendap organik. Ini bisa dibaca ya, di buku Harpeng. Di slide ini juga ada. Nah ini ada pengendapan itu, ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Saya jelaskan tadi, kalau langsung misalnya kita punya yang langsung ya, langsung punya Ag+, ya, aqueous, ditambah Cl-, aqueous. Langsung terbentuk endapan AgCl, solid. Nah maka ini disebut sebagai langsung. Yang tidak langsung tadi, yang tidak langsung berarti kita kalau tadi kan kita mengukur Pb2+ dengan diberikan elektroda platina, berikan arus berarti kan, sehingga teroksidasi Pb2+-nya jadi PbO2. PbO2 itu berupa padatan yang berada di permukaan platina. Ya kita bisa ukur berapa masanya. Atau contoh lain, misalnya kita punya Ca2+, ya. Kita reaksikan dengan H2, C2O4 sehingga membentuk Ca, C2O4 solid. Tapi ini tidak stabil. Ya, ini tidak stabil. Karena dia tidak stabil, maka nggak bisa kita langsung ukur ini. Maka kita bisa bikin dia stabil dengan cara dipanaskan. Nah, kita panaskan, akan terbentuk jadi CaCO3. Ya. Stabil CaCO3, maka kita bisa ngukur ini ya. Nah ini kunci utamanya, endapannya harus stabil, bisa ditimbang dan selektif. Sampai di sini ada pertanyaan? Belum ya? Belum ada, Pak. Bapak, izin bertanya. Silakan. Tadi kan Bapak ngejelasin yang fenomena itu.
kalau seandainya yang di slide Bapak itu kan antara BASCN sama masa molarnya MgSO4 itu kan sama, ya kan, sama, maksudnya kalau 35 MgSO4-nya juga 35 gitu. Kalau seandainya salah satu molar dua zat itu tuh berbeda, apakah bakal menghasilkan hasil akhir seperti yang Bapak jelaskan gitu? Oh iya, jadi ini fenomena di sini itu cuma sebenarnya contoh ya, menggambarkan kalau konsentrasi itu, kalau kita perkecil konsentrasinya, itu akan mendapatkan kristal yang besar, walaupun waktunya lebih lama. Ini kan waktunya 2 sampai 3 hari. Nah, kalau misalnya konsentrasi ini dibeda-bedain ya, ini ya hasilnya kalau dia dibedain, kalau konsentrasinya besar pasti akan terbentuk batu juga. Tapi kalau dia konsentrasi kecil walaupun dibeda-bedain, maka proses terbentuknya juga akan lama. Perbedaan konsentrasi ini kan nanti kita kalau di reaksi itu kan ada yang mana reaksi pembatas ya, berarti dia cepat habis ya. Kalau misalnya ini BaSCN dengan MgSO4, ini kan nanti kan terbentuk endapan apa nih? Endapan BaSO4 kan, endapan BaSO4. Nah, untuk terbentuk endapan BaSO4 itu berarti harus ada ion Ba2+ dan ion SO4- kan. Nah, kalau konsentrasi dibedain juga nggak apa-apa, yang penting ada kedua ion tersebut. Gitu. Siapa barusan? Cynthia, Pak. Oh, Cynthia. Ya, terima kasih, Pak. Iya, Cynthia. Nah, ini gambar ini saya ambil dari buku Harvey juga ya. Ini dari buku Harvey, bisa kita buka sebenarnya di bab gravimetri. Ini itu ya, apa namanya, grafik ya, grafik hubungan pelarutan S, itu kan pelarutan ya, S pelarutan AgCl terhadap PCl ya. CL ini berapa banyak Cl yang kita tambahkan. Nah, di sini kan masih Ag semua ya, ini grafiknya harusnya prediksinya dia terbentuk Ag ini sampai bawah garis merah. Tapi di sini dengan bertambahnya Cl ya akan terbentuk ya, ini kesetimbangannya ini Ag+, terus terbentuk AgCl, terus makin ini ya, ada 4 kesetimbangan nih, Ag+, AgCl, AgCl-, AgCl3 2-. Nah, ini keempat ini kan kita tahu bahwa kelarutan itu jumlah dari semua komponen kelarutan ini Ag+. Ya, komponen kelarutan Ag+ dalam sini ada 4, 1, 2, 3, 4. Jadi kelarutan AgCl itu jumlah dari konsentrasi Ag+, konsentrasi AgCl, konsentrasi AgCl2-, konsentrasi AgCl3 2-. Nah, ini cuma menunjukkan bahwa kelarutan AgCl itu total dari keempat konsentrasi ini. Ya, ini bisa ini saya perlihatkan ya, bentar. Ini ada buku Harvey, sudah ada semua kan buku Harvey-nya? Nah, ini yang tadi. Bentar. Kok nggak ada ya?
Ya, saya nggak nemu. Bentar. Harusnya ada. Akurasi. Bukan. Ini. Nah, ini ya. Nah, ini ya. Kelarutan AGCL sebagai fungsi PCL. Nah, ini. Ya, ini garis putus-putus warna merah ini menunjukkan prediksi kita untuk kelarutan AGCL. Ya, jika kita cuma mengasumsikan bahwa ini nggak bisa nulis ya. Ya. Kita mengasumsikan bahwa kelarutan AGCL itu cuma, nah reaksi 8.1 itu kelarutan AGCL itu cuma Ag plus, sebentar ya, Ag plus, itu keluar. Ya, kalau garis putus-putus tadi itu, kita mengasumsikan bahwa kelarutan AGCL itu cuma dipengaruhi oleh Ag plus dan Cl min. Ya. Maksudnya, kan kita tahu bahwa KSP, ya, itu nah ini ya. Nah, ini kalau dia harusnya garis putus-putus ini dia turun terus. Ya, kelarutannya tuh ini turun terus kalau kita cuma mengasumsikan hanya reaksi 8.1 itu yang berperan. Nah, reaksi 8.1 itu reaksi yang ini. Nah, Ag plus sama Cl min aja. Ag plus Cl min jadi AgCl. Nah, tapi ternyata ada ya, selain terbentuk ini ada AgCl2 min, AgCl32 min. Nah, ini kita memasukkan juga persamaan dari, nah ini, ya kalau ini kan tadi persamaan pertama, terus ini ketika Cl min-nya tuh bertambah lagi, dia jadi AgCl2 min, terus Cl-nya ditambahin lagi, jadilah AgCl3 2 min. Nah, total kelarutan AgCl itu total dari keempat komponen Ag plus itu. Sehingga kita dapatkan ini solubility AgCl itu S AgCl itu sama dengan konsentrasi Ag plus ditambah konsentrasi AgCl ditambah konsentrasi AgCl2 min ditambah konsentrasi AgCl3 2 min. Oke. Nah, ini tabel 8.1 bisa kita lihat ini metode gravimetri untuk kation anorganik ya, dan agen pengendapnya ya. Ini bisa analitnya Ba2+. Ya, kita menggunakan agen pengendap NH42CrO4, maka akan terbentuk endapan BaCrO4. Ini analit Pb2+, bisa menggunakan ini jenis-jenis pengendap ya. H2CrO4 akan terbentuk endapan PbCrO4. Ya, ini bisa dibaca ya, nggak perlu dihafal karena di buku itu ada. Ini nggak akan hafal juga kalau dihafal. Kemudian ini untuk anion. Ya, untuk anion misalnya kita Cn min, ya pengendapnya AgNO3 akan membentuk endapan AgCN. Ya, misal ion Cl min tadi kan udah dikasih contoh, ion Cl min pengendapnya AgNO3, Ag plus ini akan bereaksi dengan Cl min akan membentuk AgCl, gitu ya. SCN yang bisa SO2, bisa CuSO4 akan membentuk CuSCN. Ya, ini macam-macam metode ya dan agen pengendap. Kemudian untuk yang organik, ini untuk yang organik
ya metode gravimetri untuk kation anorganik, ya, dan pengendapnya itu organik. Contohnya ini ya, Ni2+, pengendapnya dimetil dioksin, ya. Dimetil dioksin. Nah, ini organik semua ya, ini organik. Ini analitnya ini anorganik. Ya, ini tinggal dibaca aja untuk sebagai informasi. Ini agen pengendap ini biasa endapan itu kan bisa dia mengendap ya, kayak yang saya ajarkan minggu lalu, bisa endapan itu nanti karena adanya proses pembentukan kompleks ya, pembentukan kompleks sehingga berwarna gitu. Ini masih lanjutan yang tadi ya, lanjutan yang terbentuknya endapan menggunakan pengendap organik. Nah, kalau ini metode gravimetri untuk analisis ya grup fungsi organik ya, dengan ini pengendap heteroatom bisa dilihat di sini. Misalnya ini organik, analitnya itu organik halida ditreatment dengan oksidasi dengan asam nitrat dengan kehadiran Ag+. Nah, berarti agen pengendapnya itu AgNO3 sehingga terbentuk endapan AgX. X-nya itu ya ini organik halidanya. Seperti itu ya. Nah, grafik tabel-tabel ini bisa kalian baca di buku Harvey atau buku Scoop. Nah, Scoop Fundamental Analytical Chemistry. Nah, untuk perhitungan prinsipnya yang pertama, masa analit itu sebelum dan sesudah reaksi itu harus sama. Kan konsep mol itu masa analit sebelum dan sesudah harus sama. Kamu nggak boleh masa analit sesudah reaksi itu berkurang ya. Jadi analitnya itu masanya sebelum dan sesudah harus sama. Kita fokus pada analit ya, kita fokus saja pada analit. Jadi reaksi keseluruhannya nggak usah terlalu dilihat. Jadi fokus pada analit. Setelah proses penambahan agen pengendap diasumsikan bereaksi sempurna. Kita anggap setiap kali kita menambahkan agen pengendap itu bereaksi sempurna dengan analit. Kecuali di soalnya dikasih info lain ya, info reaksinya tidak sempurna. Rumus molekul reaktan dan produk harus kita perhatikan. Rumus molekulnya harus kita perhatikan karena dari rumus molekul itu kita akan dapat informasi tentang masa molekul kan, masa atom relatif ya. Kita akan dapat informasi tentang MR-nya. Nah, ini ada contoh pertama. Coba dicatat dulu. Catherine, dengar suara saya? Catherine? Iya, Pak. Kenapa? Enggak, dengar kan? Dengar kok, Pak. Oh ya, sip. Ini coba dicatat dulu ya. Ini ada konsentrasi arsen. Arsen ini yang itu ya, yang membunuh Munir. Kasus Munir itu, ya Munir itu aktivis ya, itu dia keracunan arsen ya. Ya, ini konsentrasi arsen di dalam produk insektisida dapat ditentukan dengan mengendapkan arsen sebagai Mg, NH4, AS, O4. Endapan tersebut kemudian dibakar dan ditimbang sebagai Mg2, AS2, O7. Tentukan kadar arsen persen ya, massa per massa sebagai AS2O3 bila
Ya, bila kita dapatkan ya, setelah kita bakar tadi ya, setelah kita bakar kita dapat padatan Mg2AS2O7 itu seberat 106,5 mg dari 1,627 gram sampel. Coba dicatat dulu, biar kita bisa kerjakan di sebelahnya. Sudah dicatat? Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, ini kan kita dapat informasi bahwa arsennya ini berarti metodenya langsung atau tidak langsung? Ya. Ini berarti metodenya kita mengukur arsen, kita dapat endapan ini, terus kita panaskan berupa Mg2S2O7. Nah, ini Mg2S2O7 kita dapatkan sebesar 106,5 mg. Nah, kita menentukan kadar arsen itu sebagai AS2O3 sampel yang kita dapat. Kita gunakan 1,627 gram. Ya, setelah kita sampel ini kita segini sampelnya, terus kita endapkan, terus kita bakar, dapatlah Mg2S2O7 itu sebesar 106,5 mg. Berarti kita punya informasi, ya, informasi tadi. Ya, kita punya informasi. Ya, ini nggak lurus ya saya garis. Kita punya informasi bahwa pada perhitungan tadi kita sebutkan bahwa massa itu sebelum itu harus sama dengan apa? Masa sesudah, Pak. Ya, massa sesudah. Kekekalan massa, Pak. Ya, kekekalan massa ya, Lavoisier ya, hukum Lavoisier. Nah, kita tahu bahwa massa sebelum itu sebelum apa? Berarti massa arsen ya, arsen sebelum. Jadi itu harus sama dengan massa arsen sesudah. Nah, ya berarti kita bisa tulis loh. Kita mau nyatakan tadi arsennya itu dalam AS2O3 ya. Ya, kita nyatakan sebagai AS2O3 ya. Dalam persennya itu persen massa per massa itu AS2O3 pada Mg2S2O7. Berarti kita tahu bahwa massanya itu massa arsen ya. Massa AS2O3 itu sama dengan massa Mg2 apa tadi? Mg2 AS2O7. Nah, dari sini kan kita tadi dapat informasi bahwa kita harus mengetahui rumus molekul secara pasti. Sehingga kita bisa dapatkan MR-nya kan. Nanti di sini kan ada berapa yang perlu kita hitung MR-nya kan. Nah, terus ada informasi juga tadi kan, informasi bahwa setelah kita membakar terus kita timbang, kita dapatkan berapa gram tadi? 100 berapa gram tadi? 106,5 mg.
Iya. Ya kan 106,5 ya, 106,5 mg. Nah ini reaksinya nggak usah kita bikin reaksi lengkapnya. Jadi yang kita perhatikan tuh cuma analitnya. Kita perhatikan analitnya. Analitnya kan arsen dalam ya H2O3 ya pada yang persen masanya H2O3 pada Mg2 AS2O7. Ya, berarti di sini ada plus berapa nih? Pasti ada plus. Dan nggak usah kita perhatikan itu. Jadi kita tahu bahwa kalau kita biasa bikin mula-mula reaksi setimbang ya. Ini kok bentar. Kok nggak lurus? Nah ini ya, nah terus nih. Kita tahu tadi bahwa masanya tadi Mg2S2O7 berapa tadi? 106, berapa? 0,5 miligram ya, 106,5 miligram. Nah, 106,5 miligram Mg2S2O7. Nah ingat dalam nulis mula-mula reaksi setimbang itu selalu mol ya, selalu mol atau milimol, maksudnya jumlah zat ya. Nah, berarti di sini berapa mol ya? Ketika setimbang itu, ketika reaksi ini berapa mol? Nah, kita harus hitung berarti mol dari Mg2AS2O7. Kita tahu bahwa mol itu sama dengan massa per mR kan? Betul nggak? Benar, Pak. Berarti Mg2AS2O7 itu sama dengan massanya berapa? 106,5. 106,5 miligram ya, miligram per ya, ini pernya mR-nya baru dihitung. mR-nya berapa ini coba? 310,449 bukan Pak? 310. Coba ya kita cek ya satu-satu ya. Berarti ini Mg 2 kali Mg berapa? 24, Pak. 24. Nah, 24 koma palingnya 24. Kita bulatin aja 24. Ditambah AS-nya, AS berapa? AS 75. 75 ya. 75 dikali 2 kan? Kali 2. Ditambah lagi O ya, O-nya ya O itu mudah. O itu 16 kali 7 ya. Karena dia 7 buah. Nah, totalnya berapa? 310, Pak. 310 ya. Gram per mol ya. Kalau ini pakai miligram berarti ini miligram per milimol. Nah, ini berarti 310 miligram per milimol. Karena kita masih dalam miligram nih kan. Jadi dapatlah berapa? Coba tolong dikalkulatorin. 106,5 dibagi 300 0,34 ya, 0,43. Kita bikin aja 0,43 ya. Nah, berarti ini mol atau milimol? Milimol. Nah, berarti kita tahu bahwa ketika sudah bereaksi itu kita dapatkan 0,343 milimol ya. Ya, 0,343 milimol Mg2S2O7.
O7. Ya mula-mulanya kan enggak kan. Di sini sebelum itu bereaksi kan belum dulu. Berarti di sini berapa di sini? 1:1. 0,343. Nah, kita tahu pasti di sini harus habis kan. Berarti harus 0. Berarti di sini berapa? 0,3. 0,343 Pak. Sama berarti kan. Nah, berarti kita tahu di sini 0,343 milimol. Dapat kan? Nah, dari sini kita bisa ngitung masanya kan, massa AS2O3. Ya, masanya pakai persamaan ini ya. Persamaan ini ya. Sudut kanan atas. Berarti massa itu sama dengan apa? Mol dikali kali M. Mol dikali MR. Berarti dapat molnya, kan ini kan molnya. Ya. 0,343 dikali 0,343 dikali MR. AS tadi berapa ya? AS tadi 75 ya, 75 kali 2 ditambah 16 kali 3. hasilnya 1989. Bener nggak Pak? Berapa? 1989. 1000. Bener. Dapatnya tadi berapa? 1989. 1989. Berarti ini ya molnya ini kan 0,34. Ini kan milimol ya, bukan mol ya, milimol. Milimol. Dikali MR-nya berapa MR-nya? Nanti kita cek ya. Ini kamu dapatnya gram 198. 108 Salah Pak, salah. miligram. Ya kalau ini milimol berarti ini masih miligram per milimol ya. Berarti dapatnya 0,343 dikali 198. Dapat berapa? 7,914 Pak. 67,914 miligram. 914 gram atau miligram? Miligram. Miligram. Ya, jadi karena ini masih dalam miligram, berarti kita jadikan ke gram kan? Jadikan ke gram, jadinya 0,067 Pak. 6794 kali 1,3. 0,0679. 0,0679. 0 Pak. Nolnya satu lagi Pak. oh ya, ini biar angkanya bagus jangan jadi koma-koma. Gimana kalau jadi angka awalnya itu jadi satuan? 6,7 coba. 679 6,7 kali 10 kali 10 pangkat berapa? min 2. Jadi 10 pangkat min 2 kan kalau jadi koma kan nggak enak lihatnya kan. Kita bikin di awalnya tuh ya angka maksudnya jangan 0, jadi kan 6,79 kali 10 pangkat min 2. Kalau mau bikin 0,067 tadi bisa juga sebenarnya. Ini jadinya gram kan gram. Nah, dari sini kita kan tahu persen ini bahwa persen itu ya sama dengan ya kan massa per massa kan, massa yang kita dapat ya, massa yang kita dapat kita bagikan massa yang kita dapat dan massa yang kita dapat. Ya, ini keringatan tangan saya jadi jelek banget bisa. Ini massa yang kita dapat ya bacanya dibagi massa sampel dikali 100 ya, 100%. Maka kita akan dapat nanti persen massa AS2O3 ya
persen massa AS2O3. Berarti ini masanya kan AS2O3 sudah dapat kita kan. Berarti persennya sama dengan massa yang kita dapat berapa? 6,79 ya. minus 2. Betul ya, ini 6,79. Ini saya hapus dulu ya, ini karena keringatan jadi ini saya tulis lagi, jadinya 6,79 dikali 10 pangkat min 2 dibagi massa itu tadi massa sampel. Sampelnya 1,627. 1,627 gram. 1,627 gram kan, ini ya, ini gram ya, udah dalam gram dikali 100%. Maka dapatlah berapa? 0,0417%. 4,17%, Pak. 4,17%, Pak. 17. Yang dapat 4,17% siapa? Saya. Ya. Siapa aja? Ada yang lain? 4,17%. Ada yang dapat lain? 11,04, Pak. 11,04. Ada yang dapat 11,04. Ya, coba ya saya bagi kalkulator ya. 6,79 dibagi 1,627. Ya, 0, ya jadinya 4,17. Iya, Pak. Karena ini kan 4,79 dibagi 1,627 itu kan 4,17. Nah, 10 pangkat min 2 dikali 100 kan jadi itu ya, jadi hilang kan. Ini kan sama aja kayak kita menghilangkan ini kan. Ini kita coret kan. Ya, sama aja 6,79 dibagi 1,627 dapat 4,17%-nya turun. 4,17%. Atau kalau mau dibagi dulu, ini 6,79 kali 10 pangkat min 2 dibagi 1,627, hasilnya nanti pasti 0,00417. Dikalikan 100, dapatlah 4,17%. Nah, ini jawabannya. Ini mungkin salah hitung tadi, ya. Kalau salah hitung, hasilnya pasti berbeda. Nah, jadi yang pertama harus kalian ingat bahwa massa sebelum dan sesudah itu harus sama. Ya, massa sebelum dan sesudah harus sama. Nah, untuk reaksi keseluruhannya nggak usah kita pikirkan. Ini pasti ada plus apa, terus di sini ada plus apa, itu nggak usah. Jadi kita harus fokus saja ke analitnya, Karena udah ditahu Mg2A2-nya masanya udah ketahui, berarti kita bisa ngitung molnya kan. Ini masanya udah diketahui, molnya kita ketahui. Nah, ini kan perbandingan mol kan, perbandingan koefisien itu. Maka mol AS2O3 bisa kita hitung. Kalau di sini 2, berarti ini kan 2 kali lipatnya kan. Ini kenapa dia 0,343? Karena di sini 1:1, gitu ya. Dan ini pasti 0, pasti habis. Di awal itu pasti habis. Itulah kenapa mula-mulanya, jadi yang kita dapat ini 0,343 milimol ini, kita ngambil dari sini. Nah, dari sini ya. Dari mula-mula. Mula-mula itu didapat dari ini, dari kita membandingkan koefisien ini, dari koefisien Mg2A2O7 itu 1, berarti di sini ketika bereaksi dia 1 juga ini kan. Berarti mula-mulanya ya sama dengan ini. Maka dapatlah
mol AS2O3-nya 0,343 milimol. Dapat kita dapatkan milimol, maka kita akan dapatkan massa. Nah, kalau udah dapat massa, tinggal kita bagikan dengan massa sampel. Ya. Kalau kita dapat bagian massa sampel, akhirnya dapatlah persen AS2O3 di dalam sampel tersebut. Ada pertanyaan? Ya Pak, Ya, silakan. berarti kan di soalnya sebelumnya ada keterangan mengendapkan arsen sebagai MgNH4 ASO4 itu berarti jadi pakai apa? Enggak. Ya. Jadi ini enggak, maksudnya ini informasi awalnya ya diendapkan sebagai ini kan. Terus kan dipanaskan kan. Dipanaskan itu pasti ada yang hilang. Ya kan? Dipanaskan itu pasti ada perubahan. Setelah hasil akhirnya itu dapat dipanaskan, yang kita timbang itu yang kita hitung. Yang kita timbang kan ini ya. Yang kita timbang itu Mg2S2O7. Tentukan kadar arsen persen massa per massa sebagai AS2O3. Nah, sebagai AS2O3 itu ya kita bikin reaksinya AS2O3 ya. Kenapa kita bikin reaksinya tadi untuk melihat mol AS2O3 mula-mula itu berapa. Bila didapatkan padatan Mg2AS2O7 ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, itu ya. Pak mau tanya Pak. Silakan. Jadi yang tadi tuh MgNH4ASO4 itu setelah dibakar dia berubah Pak jadi Mg2AS2O7 atau gimana Pak? Nah, ini kan ketika mengendapkan arsen sebagai ini kan. Ya, MgNH4AS4, kemudian endapan ini dibakar dan dia tuh setelah dibakar itu ditimbangnya itu sebagai Mg2S2O7, berarti udah berubah jadi ini kan Mg2S2O7. Betul kata siapa tadi, Haidar apa Mulyadi. Saya nggak bisa lihat layar ya karena layarnya cuma satu, ini lagi di PPT. Iya Pak, terima kasih Pak. Ya, Mulyadi ya. Iya Pak. Ya. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, hari Kamis itu kan udah saya jelaskan. Kamis itu saya itu mengajar KIDAS kelas besar. Jadi untuk hari Kamis akan diisi sama, ya kalian kan kalau 1 minggu itu yang saya jelaskan kemarin, kalau 1 minggu itu kan setiap mahasiswa itu dapat 2,5 jam ya. Betul nggak? Betul, Pak. Betul, Pak. Jadi kita Senin itu kan gabung, Kamis gabung. Jadi hari Senin itu kurang lebih dapat 2 jam. Nah, jadi hari Kamisnya ini Senin. Maksimal ya Senin itu 2 jam maksimal. Kamisnya ya maksimalnya ya kalau dibuat maksimal 2 jam berarti kalian seminggu itu dapat 4 jam. Itu bonus ya, bonus. Ya, nanti Kamis itu tutorial, nggak akan lama-lama untuk tutorialnya. Tutorialnya ya nanti tergantung soalnya dari Pak Han sama Bu Leti nanti untuk tutorialnya di hari Kamis. Karena saya hari Kamis itu mengajar KIDAS kelas besar. Kelas besar itu isinya 300 sampai 400 mahasiswa. Jadi mau ganti hari mereka nggak mungkin. Jadi kita untuk materinya itu di hari Senin dengan saya, nanti di hari Kamisnya itu tutorial diisi sama Pak Han, ya gantian Pak Han, Bu Leti. Kalaupun nanti Bapak Han dan Bu Leti nggak bisa masuk, berarti nanti akan ada tugas. Kita cukup ya. Masih ada pertanyaan? Enggak, Pak. Itu ini saya keluarkan dulu ya. Ini di keep aja. Ini saya set dulu.
Ya, kalau nggak ada pertanyaan, kita cukupkan. Ini coba 87. Kita cukupkan, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kasih Pak. Kasih Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama. Terima kasih Pak.